Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya penjelasan Imam Nawawi ada pasal biman nama'an hizbihi wa wazifatihi al-mu'tada. Apa seharusnya yang dilakukan orang yang tidak dapat melaksanakan bacaan rutinnya kesehariannya karena alasan ketiduran, karena alasan sakit, karena alasan lupa. Apa yang harus dilakukan? Misalnya di malam hari seharusnya baca Quran, tapi karena capek, lelah, lewat gitu sampai subuh. Atau karena sakit nggak sempat lagi baca Quran, atau karena sibuk dan yang lainnya, atau karena kelupaan. Apa yang harus dilakukan? Dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Kata Rasul, barang siapa yang tertidur atau ketiduran sehingga tidak membaca Al-Quran, bacaan biasa yang dia baca tiap malamnya di malam hari, keseluruhannya atau sebagiannya baca tapi separuh, dibaca tapi enggak selesai. Misalnya harusnya bacanya 1 juz tapi bacanya setengah atau kurang beberapa surat misalnya. Nah, sampai subuh tidak terbaca atau tidak dibaca atau tidak semuanya dibaca. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka yang dilakukan adalah dia baca, dia ganti bacaannya di waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur. Habis subuh baca tuh, waktunya antara subuh dan zuhur. Jangan nunda nanti malam, karena nanti malam jatah dia malam lagi itu, ada lagi tugas yang lain, porsinya lain lagi. Nah, ketika terlewat di satu malam karena kelupaan, karena tertidur, karena capek, lelah, karena sakit, maka segera diganti. Kapan? Pagi hari setelah subuh, waktunya antara subuh dan zuhur. Apabila dilakukan seakan-akan dia membacanya di malam hari. Maksudnya apa hadis ini? Kita harus disiplin. Yang pertama ada bacaan khusus tertentu, misalnya apakah 1 juz atau 2 juz atau setengah juz atau berapapun. Di malam hari itu ada waktu khusus untuk baca Al-Quran. Karena malam ada qiyamul lail di antaranya. Apakah dengan sholat atau tanpa sholat baca Quran. Khusus tuh jatah Al-Quran. Berikan waktu jatah untuk Al-Quran membacanya di malam hari. Rutin, disiplin, tanpa ditinggalkan. Apabila tertinggal, tidak dibaca semuanya atau sebagiannya karena sakit, karena ketiduran atau kelupaan atau capek dan seterusnya, maka tidak boleh ditunda besok malam. Segera dibayar pada pagi hari dan siang, dari mulai subuh, habis subuh, ba'da subuh sampai zuhur. Itu diantara yang harus diperhatikan. Artinya apa? Kita disiplin. Tidak boleh lewat begitu saja. Jangan menganggap ringan-ringan, mudah. Karena kita sudah disiplin. Maksudnya di bahasa Rasulullah SAW ini ada kata-kata hizb. Hizb artinya waktu
waktu yang dialokasikan untuk Al-Quran. Berapa? Ya, waktunya khusus, jumlah bacaannya khusus. Misalnya 1 juz atau 2 juz, waktunya kapan? Habis Isya sampai jam berapa? Misal tengah malam atau sepertiga akhir malam. Itu namanya ada waktu khusus. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hafalan. Nah, pada umumnya sahabat tabi'in, salafus saleh dulu menghatam Al-Quran itu dengan hafalan. Artinya mereka hafal. Menghatamkan Al-Quran melalui bacaan di waktu sholat. Berarti mereka sudah hafal di kepala, bukan di mushaf. Nah, kemudian supaya hafalan itu terjaga, terpelihara, tidak hilang. Pada umumnya kita kan lebih banyak yang hilang daripada yang nambah hafalan. Kalau ditanya kita kan, akhi, antum juz amma apa? Ya jawabnya apa? Dulu, sekarang udah pada hilang. Yang udah ada hilang, nambah pun enggak gitu. Itu masalah kita begitu sekarang. Nah, kalau ada hafalan, ya harus dijaga, harus dipelihara. Kata Rasulullah SAW, ta'ahadu hadzal Quran, harus dijaga betul Al-Quran ini. Dicek lagi, murojaah dalam bahasa kita. Diulang lagi hafalan. Bawallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafalutan minal ibil fi uqliha. Demi Allah, demi Muhammad berada di genggamannya, bahwa Al-Quran ini lebih liar, kalau bahasa binatang, lebih liar dari onta. Lepas dari kandangnya, lepas dari ikatannya. Kalau udah lepas, susah untuk nangkepnya, susah untuk membalikannya. Maka harus dijaga betul, jangan sampai lewat, jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kaitannya dengan menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Dulu bacaan Al-Quran itu dengan hafalan mereka. Nah, Rasulullah SAW mengatakan hadis yang lain, innama masalu sahibil Quran kamasalil ibil mu'allaqah in ahada alai imsakaha wa in atlaqaha zahabat. Perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti pemilik onta yang diikat, yang ditaruh di kandang. Kalau dipelihara, kalau dijaga, dia bisa mengendalikannya, nggak lepas, nggak liar. Tapi kalau dilepas, nggak diikat, nggak ditutup kandangnya, ya bisa lepas kemana-mana, ngilang lagi seperti pada umumnya kita, nggak dimurojaah, nggak diulang-ulang, hafalan yang pernah kita hafal itu hilang semua, tinggal nostalgia, tinggal masa lalu, tinggal sejarah pernah menghafal Al-Quran. Itu bahaya yang begitu, harus dijaga, harus dipelihara. Ya. Begitu Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita pentingnya kita menjaga hafalan, karena dulu bacaan Al-Quran itu dengan hafalan. Apalagi para sahabat dulu nggak ada mushaf, nggak ada aplikasi. Mushaf nggak ada zaman sahabat. Di zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab baru ada mushaf yang bisa dijadikan rujukan untuk bacaan umat Islam itu di masa Utsman bin Affan. Intinya melalui hafalan. Pentingnya kita menghafal Al-Quran. Ada upaya untuk menghafal Al-Quran. Nah, orang yang tidak ada di dalam hatinya, dalam jiwanya Al-Quran seperti rumah kosong yang mau roboh. Sama sekali nggak ada ayat, nggak ada surat dalam jiwa kita. Itu seperti rumah kosong yang mau roboh.
Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man qara al-Quran summa nasiyahu laqiya Allah Ta'ala yaumal qiyamah azam. Ini peringatan dari Rasul. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia menghafalnya, menghafal Al-Quran, semuanya atau sebagiannya, kemudian sengaja dia lupakan, maksudnya apa? Tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak dimurojaah, sehingga lupa. Bukan lupa karena usia, bisa jadi usia lanjut lupa, itu lain lagi. Bisa jadi karena penyakit lupa, lain lagi. Tapi sengaja tidak dipelihara, tidak ada murojaah sampai lupa, terlupakan ayat-ayat itu, maka kata Rasul apa? Nanti pada hari kiamat dia menghadap Allah dalam keadaan ya azam, cacat. Seperti orang yang punya penyakit kusta gitu, nggak bagus tampilannya pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia mengabaikan hafalannya, tidak menjaga, tidak memelihara hafalan. Harus dijaga, harus dipelihara. Artinya apa? Kalau sengaja melupakan hafalan Al-Quran yang pernah kita hafal tanpa dimurojaah, bukan karena sakit, bukan karena usia dan seterusnya, dengan tidak ada jadwal, tidak ada agenda, tidak ada program untuk menjaga hafalan, kemudian dia lupa, itu berdosa, nggak bagus. Demikian penjelasan tentang bagaimana kita harus menjaga hafalan dan menjaga wirid Quran. Tadi di awal ada wirid Quran yang harus kita jaga, jangan sampai lewat begitu saja, harus segera diganti kalau lupa, kalau terlewat. Kemudian hafalan yang kita hafal dari Al-Quran, semuanya atau sebagiannya harus kita pelihara atau kita jaga, jangan dilewatkan begitu saja sampai lupa, nggak ada murojaah, nggak ada agenda program yang menjaga hafalan. Itu nggak bagus, bahkan hukumnya adalah dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.